Ya, selamat berjumpa anak sekalian di dalam bab yang baru persamaan dan fungsi kuadrat. Beberapa bagian dari materi ini sudah kita bahas di kelas yang sebelumnya dan kita akan gunakan lagi. Saya akan review beberapa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut. Mari kita lihat tujuan dari apa yang akan kita pelajari di dalam bab ini, yaitu yang pertama menyelesaikan persamaan kuadrat dan mengetahui karakteristik penyelesaiannya. Yang kedua adalah membuat grafik dari sebuah fungsi kuadrat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum atau nilai ekstrim. Nanti beberapa istilah akan kita gunakan untuk bagian itu. Kemudian menentukan fungsi kuadrat. Yang ketiga nanti menjelaskan aplikasi dari fungsi kuadrat. Jadi kita lanjut ya, kita masuk ke bagian-bagian dari yang akan kita pelajari. Yang pertama, ini bagian dari review kita. Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat adalah bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk kuadrat. Kemudian karena dia ada kesamaan maka disebut menjadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat satu yang harus kita lakukan terhadap persamaan adalah mencari penyelesaian dari sebuah persamaan termasuk dalam persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian di dalam persamaan kuadrat itu sering disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat atau akar-akar penyelesaian. Jadi, apa itu akar-akar penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat? Itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut atau nilai X yang membuat persamaan ini menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Sekali lagi, kita mencari nilai X sehingga bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu yang adalah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Ya, seharap ini dipahami ya. Nah, untuk yang cara menentukan akar-akar persamaan itu ada tiga. Ada metode memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadratik. Ya, yang sekali lagi memfaktorkan, kemudian melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita akan lihat beberapa contohnya di dalam bagian review kita kali ini. Yang pertama adalah memfaktorkan. Memfaktorkan pun ada tiga cara: metode distributif, kemudian ada menggunakan selisih dua kuadrat, kemudian menggunakan metode umum atau yang di luar dari metode distributif dan selisih dua kuadrat. Nah, untuk yang pertama, untuk mencari nilai atau akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode memfaktorkan, kita harus mengingat peraturan dari faktor 0. Jadi faktor 0 adalah kalau salah satu faktor dari sebuah perkalian, salah satu faktor dari perkalian sama dengan 0, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Atau kalau sebuah produk perkalian sama dengan 0, maka salah satu faktornya pasti sama dengan 0. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi peraturan faktor 0 adalah jika hasil kali atau produk sebuah perkalian adalah sama dengan 0, maka salah satu faktornya adalah sama dengan 0. Misalkan ya, saya tuliskan di sini A di AB ya, A kali B ini sama dengan 0, maka kita akan peroleh bahwa salah satu dari A atau B ini sama dengan 0. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, ini yang kita gunakan dalam mencari penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode memfaktorkan. Yang pertama metode distributif dengan format seperti ini. Kita faktorkan dengan menggunakan sifat distributif ya. Sama-sama punya faktor X, maka saya akan tuliskan X yang sisanya adalah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Ini bentuk ini sudah difaktorkan, jadi faktornya yang pertama adalah x, faktor yang kedua adalah 3x tambah 5. Kemudian kita menggunakan
peraturan faktor 0, maka ini saya akan peroleh X sama dengan 0, atau ya saya bisa tulis atau bentuk V begini, 3X tambah 5 sama dengan 0. Nah, yang ini yang sudah saya dapat nilainya, maka ini saya cari nilai X-nya dengan persamaan satu variabel ini ya. 3X sama dengan min 5, X sama dengan min 5/3. Nah, yang kita peroleh nanti X-nya itu adalah 0 dan min 5/3. Ya, baik. Kita lanjut, itu menggunakan metode distributif. Nah, yang berikutnya adalah metode selisih 2 kuadrat. Ya, metode selisih 2 kuadrat itu adalah A dikurang B, A plus B, ini hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini namanya selisih 2 kuadrat. Nah, kalau saya bentuk ke faktor seperti ini ya, maka saya bisa menuliskan ini menjadi ini 4X kuadrat min 5 kuadrat ya. Saya faktorkan kemudian menjadi 4X min 5 kali 4X plus 5 sama dengan 0 ya. Sorry, saya seharusnya tidak menuliskan begitu. Sama dengan 0. Kemudian yang di bawah ini menjadi 4X min 5, 4X plus 5 sama dengan 2 faktor ya, ini suku 2, jadi 4X min 5 sama dengan 0, atau 4X tambah 5 sama dengan 0. Ini menjadi 4X sama dengan 5, X sama dengan 5/4, atau 4X sama dengan min 5, 4X, sorry, X ya seharusnya, X sama dengan min 5/4. Jadi ini nilai X yang memenuhi 5/4 dan min 5/4. Ya, kita lanjut, itu selisih 2 kuadrat ya, saya harap ini bisa diingat-ingat. Kemudian ya metode umum yang kadang-kadang kita juga gunakan, metode yang X ya, kita akan cari, saya pakai begini ya, seperti yang sering kita gunakan. Ini 3X dan 2X kita coba dulu. Ini kemudian ini positif tapi ini negatif ya. Kita coba ini 5, min 3, min 5 ya. 15 min 6 ini ya, harusnya ini 19 ya, bukan 9. Coba ini berarti 19, ini kesini dikalikan ini menjadi 15, 6 ya, 6 ke 19, kalau saya tukar ini 5, 10, ini 3 ya. Saya hapus biar lebih kelihatan. Ini 5, kemudian ini 3, ini nanti kita ketemu min 10X, kemudian ini min 9X. Saya jumlahkan ini jadi min 19X ya.
maka saya akan peroleh nilai bentuk faktor 3x min 5 dikali 2x min 3 sama dengan 0. Setelah ini kita gunakan peraturan faktor 0. 3x min 5 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 5, x sama dengan 5/3 atau 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Nah, ini nilai x yang memenuhi persamaan di atas. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan setelah memfaktorkan ya, tiga metode yang digunakan di memfaktorkan, kita juga bisa menggunakan yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna ya, dengan menyusun dia ke dalam bentuk bentuk kuadrat sempurna. Yang kita lakukan adalah saya akan memindahkan x ini memindahkan min 3 ini ke ruas yang sebelah kanan. Ini x kuadrat, saya tulis ulang, 10x sama dengan positif 3 dari negatif 3 menjadi positif 3. Kemudian saya akan tambahkan dia x kuadrat min 10x. Kedua ruas saya akan tambahkan dengan setengah dari koefisien x ini dikuadratkan. Jadi ini min 10/2 saya kuadratkan. Ya, jadi min 10 ketemu dari koefisien x ya, bukan koefisien x kuadrat. Ini sama dengan 3. Karena ruas kiri saya tambahkan dengan ini, maka ruas kanan juga saya akan perlakukan hal yang sama ya, supaya tidak merubah nilai. Nah, ini saya akan ketemu x kuadrat min 10x ditambah 25. Ada kurung. Ini sama dengan 3 ditambah 25 juga ya. Nah, ini kalau saya susun ke dalam bentuk perkalian suku 2 dikuadratkan, ya itu ya, kuadrat suku 2, saya akan ketemu ini x min setengah dari ini 5 dikuadratkan, ini sama dengan 28. Nah, nilainya itu adalah, nanti kita akan ketemu, ini saya dua-duanya saya akarkan, akan ketemu x min 5 sama dengan plus min akar dari 28. 28 ini kali 7 ya, 4 kali 7, 2 akar 7 ya. Lanjut di sini, maka nilai yang pertama itu adalah x min 5 sama dengan akar 28 atau x min 5 sama dengan negatif akar 28. Ini saya bisa sederhanakan, misalkan menjadi x1 ya, sama dengan 5 ditambah 2 akar 7 ya, atau x2 nya ini sama dengan ini tambah ya, oh ya benar, 5 dikurang 2 akar 7. Nah, ini dia nilai yang memenuhi dari persamaan Gensler. Nah, kalau ini tadi saya gunakan metode memfaktorkan, maka nilainya tidak bisa ketemu, karena saya nggak bisa cari dengan gampang gitu ya. Tapi kalau melengkapkan kuadrat sempurna, nilai ini bisa ketemu. Baik, ini saling melengkapi. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ini masih melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau yang tadi kita perhatikan koefisien x kuadratnya ini sama dengan 1, nah ini tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Syarat dari melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah koefisien x kuadrat itu harus sama dengan 1, maka harus saya jadikan sama dengan 1.
Ini saya semua saya bagi 2 ya, ini menjadi X kuadrat, ini min 6 per 2. X ini min setengah, sama dengan 0. Oke, saya lakukan prosedur yang sama, ini X kuadrat min 3X sama dengan setengah ya, 1 per 2. Positif, ini negatif, dari sini jadi positif. Ini menjadi, saya bagi 2, kemudian saya kuadratkan, saya tambahkan ke kedua ruas. X kuadrat min 3X tambah min 3 per 2 kuadrat, ini sama dengan setengah ditambah min 3 per 2 kuadrat. Jadi ini X min kuadrat min 3X plus 9 per 4 sama dengan setengah ditambah 9 per 4. Ini saya selesaikan dulu, ini menjadi X setengah dari sini min 3 per 2 kuadrat, ini sama dengan 4 per 2, berarti 4 tambah 9, 13 gitu ya, 4, 13 per 4. Oke, baik, saya pindah ke sebelah sini. Maka saya akan ketemu nilai kedua row saya kuadratkan, ini saya akarkan, ini saya benar saya kuadratkan ya, ini menjadi X min 3 per 2 sama dengan plus min akar dari 13 per 4 atau X min 3 per 2 sama dengan plus akar 13 per 4 atau X min 3 per 2 sama dengan min akar 13 per 4. Ini saya bisa ubah menjadi X sama dengan 3 per 2 positif ya, ditambah akar 13 per 2 atau X sama dengan 3 per 2 dikurang akar 13 per 2, atau bisa saya susun, saya mau tulis lebih sederhana yang jadi 3 ditambah akar 13 per 2 ya, 2 nya disatukan, ini X sama dengan 3 dikurang akar 13 per 2, kira begitu. Jadi ini X1 ya, 1 oke. Baik, jadi ini nilai dari penyelesaian dari bentuk yang di sana. Oke, baik, kita lanjut. Setelah melengkapkan kuadrat sempurna, ada satu lagi yaitu namanya rumus kuadratik atau kadang-kadang disebut rumus ABC. Nah, penekanan kita di rumus ABC adalah kita harus tahu koefisien mana yang kita maksud. Ya, apa itu A, B, dan C gitu ya. Kalau kita perhatikan bentuk umum, ini bentuk umum ya. Maka saya akan tahu A itu adalah koefisien dari bentuk dari X kuadrat ya, kemudian B itu adalah koefisien X yang tanpa kuadrat, kemudian C ini adalah konstanta atau ya dari X pangkat 0 gitu ya. Oke, nah itu yang kita akan masukkan ke dalam rumus kuadratik ini. Oke, kita akan coba contoh ya. Nah, kita perhatikan, gunakan rumus kuadratik untuk menyelesaikan persamaan X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 0. Nah, kita akan gunakan ini. Nah, yang pertama harus kita tahu adalah A itu sama dengan 1 ya, koefisien X kuadrat itu 1, nggak ditulis berarti dia 1. B itu adalah min 4, kemudian C nya itu adalah min 1. Kita masukkan ke dalam rumus itu ya, X1 2 min B, maka saya akan ketemu X1 2 ini atau X2 aja, min B berarti min dari min 4 ya, ditambah plus min atau tambah kurang B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurang 4 kali A kali 1 saya kali dengan C min 1.
dibagi 2 kali 1. Ya. Saya akan ketemu ini jadi 4 ditambah kurang akar dari min 4 kuadrat itu 16 ditambah ya, karena ini negatif dan negatif 1 dan min 1 berarti tambah 4. Oh, terlalu panjang saya tulis. Oke, nggak apa-apa. Dibagi 2. Ya, ini nanti ketemu nilai 4 ditambah kurang akar 20 per 2. Saya faktorkan ini saya sederhanakan ini 4 plus min 2 akar 5 per 2 atau dua-duanya bisa coret gitu ya. Ini menjadi 2 ditambah kurang akar 5 sudah gitu ya. Jadi saya akan ketemu X1 itu sama dengan 2 ditambah akar 5. Kemudian atau X2 itu sama dengan 2 min akar 5. Oke. Baik gitu ya. Jadi ini penyelesaiannya. Jadi penyelesaian adalah. Oke, baik. Lanjut, masih adakah? Ya, satu lagi ya, ini agak lebih panjang. Oke, saya akan tulis sini, saya akan rubah bentuknya ini karena kan kita seharusnya bentuk umumnya itu ax kuadrat min a plus bx tambah c sama dengan 0. Ini belum, saya rubah dulu menjadi 4x kuadrat min 2x min 7 sama dengan 0. Jadi saya pindahkan ke ruas kiri, tanda berubah jadi negatif. Oke, nilai a itu adalah 4, B itu adalah min 2, C-nya itu min 7. Ya, masukkan ke dalam rumus di sana. X sama dengan min B, berarti min dari min 2. Positif 2 ditambah kurang akar dari B kuadrat. B kuadrat itu, saya tulis ulang lagi, min 2 kuadrat, min 4 kali A, 4 kali C, min 7. Ya, dibagi 2 kali 4. Maka saya akan ketemu nilai 2 ditambah kurang ini adalah 4 ditambah 16 kali 7. Ya. Ya, ini menjadi 4, 16 kali 7 ya, 112 dibagi 8. Nah, ini menjadi 2 ditambah kurang akar dari 116 per 8. Ya, atau satu sederhana lagi, plus min 19 ini 4 kali 29, berarti 2 akar 29 per 8. Saya bisa sederhanakan ini, coret ini 2 ya. 4. Jadi 1 ditambah kurang akar 29 per 4. Jadi X1 nya itu sama dengan 1 ditambah akar 29 per 4. X2 nya itu adalah 1 dikurang akar 29 per 4. Oke. Untuk bagian review untuk persamaan kuadrat, jadi bagaimana mencari nilai dari persamaan kuadrat, saya sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti di materi yang berikutnya. Sampai di video berikutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.